Sidang kasus terorisme atas nama terdakwa Munarman kembali digelar dengan agenda putusan hakim atau vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu siang. Sidang dilakukan di ruang sidang utama secara tertutup. Awak media yang meliput kegiatan sidang hanya diberikan speaker untuk mendengarkan proses sidang serta putusan hakim. Dalam sidang ini, hakim memutuskan terdakwa dinyatakan bersalah lantaran terlibat dalam tindak pidana terorisme dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara. Sementara kuasa hukum Munarman mengajukan banding dan butuh waktu 7 hari untuk persiapan. Di sini terbukti Pak Munarman bukan teroris. Ya, beliau didakwakan, divonis dalam hal ini divonis terkait dengan pasal 13 yaitu menyembunyikan informasi. Di sini dilihat dapat didengar jelas tadi settingan tanda petik adalah 3 terdakwa yang lain divonis dulu, kemudian Pak Munarman dianggap tahu terkait dengan ketiga itu, kemudian divonis terkait pasal 13C. Jadi divonis 3 tahun dan pasti kita akan banding karena banyak fakta yang tadi kita sama-sama dengar itu tidak sesuai dan itu fatal. Sesuai dengan musyawarah tadi kami menyatakan banding dan juga lagi-lagi di sini saya mau sampaikan fakta informasi penting bahwa ada kesaksian dari seseorang saksi di persidangan yang sudah kita dengar beberapa kali dan juga saya sudah sampaikan bahwa kejadian ini sudah yang di Makassar sudah dilaporkan kepada pihak Polda dan Polres waktu itu. Akan tetapi di sini lagi-lagi terus didengungkan tidak dilaporkan. Itu yang kami sangat sayangkan, berarti memang fakta-fakta persidangan kesaksian itu tidak digubris oleh pihak majelis hakim terkait dengan salah satu unsur seperti itu. Santai saja, ya. Biasa saja karena memang dari awal ya perlu saya sampaikan di sini. Kami tim kuasa hukum dan Pak Munarman sudah mengiringi ya proses ini dan mengawali dengan kesabaran sampai saat ini. Artinya kita sabar terhadap segala hal yang memang kadang nggak masuk akal dan nggak nalar gitu. Jadi kita sudah santai dan ya biasa saja gitu karena memang sudah kita prediksi memang quote unquote settingannya seperti ini gitu. Tapi ya kita tetap bersyukur alhamdulillah dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang cukup bijaksana dalam berproses. Akan tetapi kita sama-sama tahu kasus ini seperti apa. Kemudian kepada Pengadilan Negeri kami terima kasih, kepada rekan-rekan media juga terima kasih atas kesabaran dan juga atas kontribusinya dalam menyebarkan sesuatu yang benar dan yang hak. Semoga dicatat pahala di bulan Ramadan ini. Kemudian juga kepada aparat kepolisian dan juga tim keamanan di Pengadilan Negeri kami mengucapkan terima kasih. Itu jadi beliau santai aja. Untuk banding nanti Bang akan ada yang disiapkan fakta-fakta baru dari tim? Tadi keterangan itu sudah jelas. Itu banyak yang bertentangan dengan fakta persidangan. Gitu. Jadi kita akan jadikan itu sebagai hal yang menguatkan untuk proses banding nanti gitu kan. Yang jelas satu yang saya mau catat dan ini penting bahwa Pak Munarman terbukti bukan teroris. Kenapa? Karena di situ di pasal itu bukan menyebutkan terkait pasal seorang melakukan tindak pidana terorisme, tetapi menyembunyikan informasi sebagaimana diatur di ketentuan Undang-Undang pasal 13C Undang-Undang terorisme. Seperti itu. Bang, kan udah terbukti tidak melakukan tindak pidana teroris ya Bang? Ya. Terus kan tuntutannya juga jauh di bawah tuntutan jaksa. Ya. Tapi kenapa anjing? Apakah kuasa hukum pengen Munarman bebas gitu Bang? Oh iya tentu saja. Karena kenapa? Kan saya sampaikan tadi kalau memang menyembunyikan itu yang melepaskan Zeki itu nggak dihukum, padahal dia habis itu ngebom, kan nggak adil. Kita harus menegakkan keadilan melawan kezoliman, dan ini bentuk konkret. Bang, tadi Abang Aziz bilang kalau Bang Munarman sempat melapor ke Polda gitu. Bukan Bang Munarman, ada saksi Abdurrahman Lengkong itu di persidangan mengatakan sudah melapor kepada pihak Polda dan Polres terkait 2 kejadian di Makassar. Dan saksi juga menyatakan bahwa kejadian di Makassar itu ada aparat keamanan yang menjaga di situ, yang konvoy juga ada. Dan sekarang kalau misalnya logikanya apa kita mau lakukan, orang mereka juga tahu dan sudah dilaporkan. Dan itu terbuka, itu bukan di bawah pohon pisang atau kalau kita bicara keadilan, maka semua yang tahu itu yang tahu itu dan tidak memproses itu terlibat juga dong. Nggak dihukum, mana keadilan? Vonis dari hakim ini lebih ringan dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa Munarman dengan hukuman 8 tahun penjara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.